saat memimpin perang itu, setelah dia diracun, ada perang yang tetap dia pimpin. Bahkan dia menikah juga dengan Safia. Bahkan dia Fatu Mekah waktu itu. Ini orang yang diracun mampu Fatu Mekah, menaklukkan kembali kampung halamannya. Lah Tuhan kalian tinggal 33 tahun di Yerusalem. Jangankan menyelamatkan orang Yahudi untuk keluar dari perbudakan Helenistik, orang sampai sekarang kampung halamannya aja di Bethlehem berkurang orang Kristen. Nih, aku tunjukkan sama kalian. Itu urusan kami, tidak ada urusan dengan kau. Kalau kau nggak suka, itu ngapain kau nonton? Aku mau tanya. Atau diri kali kalian Kristen ini udah dikasih fasilitas untuk bertanya, malah ngatur-ngatur. Sebenarnya gini, Unipra. Ini kau nonton channel YouTube. Selator, kamu nanya apa? Kau di sini kesempatan bertanya. Kayak mana mau di-mute? Kau dikasih kesempatan bertanya lah, kau bertanya. Sunnah Nabi channel YouTube kelakuan Muhammad bejat. Tengoklah, kayak gini lah. Siapa yang Tadi Tuhanmu adalah juru selamat. Iya. Di surga dia didoakan loh. Kenapa Tuhanmu didoakan di surga? Dia menembus dosa-dosa orang-orang. Ya kenapa didoakan dia di surga? Wahyu pasal 7 nomor 10. Jangan main bebel lah, aku enggak. Oh, kenapa giliran dikomparasi langsung jangan main bebel? Giliran ini namanya kau parameter yang kau tuntut kepada kami kau tidak bisa penuhi di Wahyu 7 nomor 10. Dan dengan suara nyaring mereka, ya. Iya, karena pendeta nggak pernah ngajarin tentang tai di gereja mana itu ada itu di dalam perjanjian lama. Mana berani pendetamu baca perjanjian lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saat memimpin perang itu, setelah dia diracun, ada perang yang tetap dia pimpin. Bahkan dia menikah juga dengan Safia. Bahkan dia Fatu Mekah waktu itu. Ini orang yang diracun mampu Fatu Mekah, menaklukkan kembali kampung halamannya. Lah Tuhan kalian tinggal 33 tahun di Yerusalem. Jangankan menyelamatkan orang Yahudi untuk keluar dari perbudakan Helenistik, orang sampai sekarang kampung halamannya aja di Bethlehem berkurang orang Kristen. Nih, aku tunjukkan sama kalian. Masa kayak gini? Katanya datang untuk menyelamatkan orang. Kampung halamannya aja nggak beres. Makanya mereka iri ya kan, selalu menghina. Itu dia, iri. Arab Saudi sampai sekarang bertambah terus Kristennya, Islamnya. Di kampung halamannya Yesus, Bethlehem,
Katanya mau menyelamatkan, udah lahir di Bethlehem malah nggak bisa diselamatkan Bethlehem. Itu pula seluruh dunia mau diselamatkan nih. Tengok nih. Warga Kristen di Bethlehem berkurang. Ini dari BBC, kampung halaman Tuhan kalian loh ini. Waduh. Nah, kayak gitu yang mau dibanggakan itu. Dengar ya, laki-laki itu yang perlu dibanggakan dari seorang pria adalah kinerja dan pencapaian. Paham nggak Ya. itu? Yes, benar. Pertanyaanku, apa kinerja Yesus? Kampung Ada. halamannya aja nggak Kristen kok semua, malah berkurang Kristennya. Ada nih. Makanya aku bilang, janganlah banding-bandingkan nabiku dengan Tuhan kalian. Mohon maaf, itu terhina. Nggak level. Nggak Nggak level. Jauh kelas. Ya, silakan Sebanding. Blender. Yang lain bertanya terus. Bertanya aja Kristen yang mau berdiskusi dua arah buka cam. Kalau nggak bertanya saja. Ya, ya intinya kenapa mereka selalu menghina Nabi kita, karena memang beda level teman-teman ya, jauh berbeda antara Nabi Muhammad dengan Tuhan mereka. Kalau balap motor kita naik Mio, mereka naik Ninja, tapi masih menang kita Mio, ngeri kan? Kan kaleng-kaleng gitu Nabi Muhammad. Oke, Saka Dek, Islam Kristen. Saka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di bawah dulu Bang ya. Iya, tadi kepencet abang, kepencet Oke, tadi. yo. Oke, ya. 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 Oh ya. Ya. John, kau turun kau John, kau lari John. Forever you. Forever you, forever. John, kau turun kau lari kau John. Kau takut kau John. Forever. Iya, selamat malam. Malam. Islam Kristen Bang. Nasrani, Bang. Wih, Nasrani ini berarti bukan Yesus, bukan Tuhan ya? Bukan, Bang. Nabi, Bang. Loh, main kali bah. Nasrani inilah yang habis dihujat oleh orang Kristen, benar ya? Ya, sebenarnya bukan menghujat, Bang. Sebenarnya ikuti aja Bible, Bang. Orang Kristen menghujat Nasrani, kan beda kan Nasrani Kristen kan? Beda kan? Beda, Bang. Beda, berarti memang ada Yesus itu adalah utusan, benar ya? Ya, kalau Yesus itu adalah utusan, tapi Bapak lah sebagai Allah gitu. Nah, apa sebagai Allah? Nah, Nasrani. Nah, ketika Anda mengatakan Kristen marah kalau Kristen dikatakan Nasrani, benar ya? Ya, gitu-gitulah, Bang. Nah, gimana ini? Gitu-gitu. Karena Nasrani inilah benar-benar disebut pengikut Yesus, Nasrani, bukan Kristen. Benar-benar pengikut Yesus. Kalau Nasrani kan Nasrani ini kan ikut Yesus itu jejak rahmatnya, Bang. Ah, jejak apa? Ikuti jejak rahmatnya, jalannya, jalan kebenaran. Oh, jalan kebenaran. Anda percaya Yesus disalib? Ya percaya, Bang. Mak, hancur kita. Aduh. Lanjut nih, Nasrani. Anda mau Anda tanya, silakan. Ini biasanya kalau Anda benar-benar Nasrani, asal betul-betul Nasrani ya. Kalau Nasrani ini selangkah lagi biasanya. Kalau intinya, Bang, kalau Kristen sama Nasrani kan jejak Yesus itu kan bersujud, berpuasa. Kalau dia sunat. Nah, terus Anda Ya, bertanya begitu, aja, Bang Blender. Ya. Aku punya waktu sekitar 20 menit lagi, Bang Blender. ya, silakan. Mau makan. Bertanya aja. Forever you. Silakan, apa yang mau Anda tanya? Forever. Iya. Apa yang ada yang ingin Anda tanya? Ya, kalau bertanya nggak ada, Bang. Cuman kalau dipertanyakan ada, Bang. Wah. Oke, saya hanya ditanya saja ya. Kalau nggak mau bertanya nggak apa-apa. Saya punya waktu untuk ditanya saja. Kalau untuk teman-teman Bang Forever nanti mau apa, lanjut sama Blender aja nanti. Saya memang menyediakan diri untuk ditanya sama kaum kufar. Silakan.
Ya, kalian non muslim silakan bertanya tentang agama saya, tapi saya ingatkan nih, coba kalian kalau misalkan bertanya itu, pertanyaan yang kalian berikan adalah pertanyaan yang memang menambah wawasan kalian, bukan pertanyaan yang kembali menampol iman kalian. Itu saranku. Karena aku itu seorang yang sangat sekali ingin menyampaikan agamaku kepada kalian. Nah, tapi kalian ketika aku menjawab, kalian tidak mendengarkan dengan baik dan kalian mengolok-olok jawabanku, maka metode selanjutnya adalah menyadarkan kalian dulu dengan cara metode komparasi. Nah, jadi saranku, kalian umat Kristiani, tanyalah tentang agamaku biar aku keluarkan semua yang sudah aku pelajari tentang agamaku gitu loh. Ya, mumpung aku jarang, aku di mana-mana, di komal manapun jarang bertanya. Aku mau ditanya aja. Itu pun kalau bertanya kalau kalian sudah bikin klaim. Kalian bikin klaim misalnya, oh Rifa, ajaran kami ajaran kasih, ajaranmu tidak. Baru kutanya, mana buktinya, apa alasannya. Tapi ketika kalian hanya model bertanya saja, aku cuma mau menjawab aja. Jadi Bang Forever You, kalau anda non muslim silakan bertanya tentang agama saya, gitu. Tapi kalau kalian berilmu boleh diskusi dua arah sama aku, tapi harus buka cam. Tapi kalau kalian tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, bertanya saja, gitu. Oke, Rifa, kalau jadi buka room jangan mute suara orang, baru jangan disetting sama-sama kaum kalian. Itu urusan kami, tidak ada urusan dengan kau. Kalau kau nggak suka, itu ngapain kau nonton? Aku mau tanya. Atau diri kali kalian Kristen ini udah dikasih fasilitas untuk bertanya, Enggak. malah ngatur-ngatur. Sebenarnya gini, Unipra. Siapa namanya? Kau nonton channel YouTube. Selotor, kamu nanya apa? Kau di sini kesempatan bertanya. Kayak mana mau di mute? Kau dikasih kesempatan bertanya lah, kau bertanya. Sunnah Nabi channel YouTube, kelakuan Muhammad bejat. Kan tengoklah, kayak gini lah. Gini loh, kalau ngomong tuh kayak aku, kayak gini nih. Kelakuan sesuai fakta. Jangan menghujat kau. Ya, yang kurang ajar itu, kelakuan kurang ajar itu adalah Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh perempuan yang sudah bolong, tapi membiarkan hidup perempuan perawan, lalu minta upah jatah upeti lagi. Itu kurang ajar kalau menurut aku. Ya, nabiku apa perbuatan yang kurang ajar? Ada nabiku minta upeti perawan seperti yang diminta sama Tuhan kau ketika menjarah orang-orang melalui Musa. Ada nabiku ngambilin bini orang dikasih kepada nabinya. Nabiku nggak ada ngambil bini orang, yang ngambil bini orang nenek moyang Tuhan kau Yehuda. Bahkan itu menantunya sendiri ditidurinya sampai keturunannya sampai ke Tuhan kau. Yang ngambil bini orang Tuhan kau diberikan kepada Daud. Itu baru kurang ajar. Yang menyuruh nabinya bersundal memperanakan anak sundal Tuhan kau, Hosea pasal 1 ayat 2. Yang memerintahkan Nabi Yesaya nggak pakai celana dalam 3 tahun, itu Tuhan kau yang belum jadi manusia, Yesaya pasal 20 nomor 3. Yang bahkan mengizinkan pesundal bebas tuh Tuhan kau. Itu baru kurang ajar. Bekerja sama dengan pelaku-pelaku kejahatan, bahkan rela mati untuk pelaku kejahatan. Itu baru kurang ajar menurutku. Kalau kau butuh data, aku punya datanya. Tapi kalau kau bilang nabiku kurang ajar, apa? Coba kau sebutkan kelakuan nabiku yang kurang ajar apa, coba? Satu aja. Sebutkan satu saja kelakuan nabiku yang kurang ajar. Sebenarnya siapa yang mengatakan itu kurang ajar? Itu Kamu nggak dengar tadi? Tadi saya lagi menjawab oknum itu. Kok oknum? Yang oknum itu orang baik di Kristen. Jarang-jarang ada orang Kristen baik. Itu baru oknum. Mayoritasnya kurang ajar. Rata-rata naik ke sini menghujat. Kami kasih tempat untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan. Kalau kalian punya kapasitas boleh jelasin. Kenapa? Banyak kali genom kalian nanti. Sejak ada debat ini, semakin banyak bertanya. Kita di sini mau bungkat roomnya blender. Enggak, aman. Kenapa kebacanya? Enggak. Aman. Lanjut. Jadi gini loh, kami ini umat Islam. Umat Islam ini diperangi itu, kami memerangi balik, bukan malah ya Bapak ampunilah mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Nggak ada gitu di Islam. Ketika kalian melakukan penghujatan terhadap nabiku, bukan berarti kami balas dengan hujat. Komparasinya tuh akademik. Contoh,
Kalian tuduh nabiku mukondo. Secara jelas tuh nabiku kerja, punya istri, pakai mahar. Yang nggak pernah kerja itu justru Tuhan kalian. Pengen makan minta punya orang. Kata Matthew Henry hidupnya minta-minta. Nabiku diharamkan makan sedekah dan zakat. Itu yang laki-laki sejati. Nah, jadi gitu. Jadi ketika kalian bertanya sama aku, kan aku bilang berkali-kali, bertanyalah pertanyaan yang menambahkan ilmu kalian tentang agamaku, supaya kalian bertambah pengetahuannya tentang agamaku. Oh gitu ternyata ya. Kalau menurut kalian jawabanku salah, kalian bantah pakai literasi. Oke, ini sifat salah deh. Kalau kalian ingin mencari kesalahanku, kalian pelajari Islam dengan baik dan benar, baru kalian bantah dengan pandangan ulamaku. Sifat salah loh, dia bilang ini loh tadi ulamanya. Itu baru hebat. Oh, angkat jempol aku jadikan guru kau kayak gitu. Bukan malah dengan kesalahpahaman kau bantah aku. Bukan gitu caranya Kristen. Di sini kan aku berbagi ilmu dengan kalian tentang agamaku. Tanyalah puas-puas. Ya. Bukan malah kalian memfitnah nabiku. Mana ada? Coba sebut, kalau nabiku kelakuannya bejat, tidak mungkin dia menjadi orang yang berpengaruh nomor 1. Bahkan Tuhan kalian posisinya ketiga itu. Nomor 1 nabiku menurut versi Michael Hart. Nonis yang bikin itu. Kalau nabiku kurang ajar. Jadi kalian kalau memfitnah, minimal fitnah kalian bawa data juga lah. Aku kutunjukkan itu. Tuhan ngambil bini orang 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah ku berikan di ayat ke-11, aku akan mengambil istri-istrimu. Jelas Tuhan ngambil bini orang. Tuhan buka celana dalam. Ada Nahum pasal 3 nomor 5. Akan ku perlihatkan kemaluanmu. Tuhan itu memperlihatkan kelamin orang itu. Nahum pasal 3 nomor 5 itu. Tuhan buka celana dalam orang. Nah, itu baru nggak sopan. Masa kayak gitu Tuhan? Kemudian Tuhan memerintahkan orang-orang Yahudi, kalau kalian berperang, kalau dia masih perawan ambil buat kalian. Kalau udah bolong bunuh. Ah, normal itu Tuhan gitu. Pertanyaannya kayak mana cara membedakan perawan dan nggak perawannya? Dikobel-kobel gitu. Jadi gitu, cara berpikir itu pakai pikiran manusia yang normal. Apakah mungkin Tuhan mengambilkan istri orang dan diberikan kepada nabinya? Mustahil. Nah, tentulah ada 2 konsekuensi. Pertama, kalian percaya itu Tuhan, berarti kalian percaya Tuhan ngambil bini orang. Kedua, kalian tahu kalau itu karangan manusia. Itu caranya. Kan aku bilang, untuk tidak lebih lama menyakiti hati kalian dengan konsekuensi logik iman kalian, bertanya saja tentang agamaku betul-betul. Uni, apa arti surah Al-Fatihah? Uni, apa maknanya, kayak mana cara memahaminya? Uni, ku jelaskan. Ini kau bilang nabiku kurang ajar. Setahu aku yang kurang ajar itu justru Tuhan kau, menyuruh bunuh anak kecil. Yesaya pasal 14:21. Sediakan tempat pembantaian anak kecil. Yang lebih kurang ajar lagi, orang cuman berteriak botak-botak, naik botak dibunuh. Yang paling kurang ajar lagi, orang nggak mau tembak dalam dibunuh dia. Yang paling kurang ajar lagi, ketika ada Uzza. Nah, ini parah nih. Uzza itu niatnya baik, pengen menyelamatkan tabut Tuhan, dibunuh sama Tuhan kau. Kurang ajar atau enggak itu? Gitu loh, kita kalau diskusi itu pakai data. Apa definisi kurang ajar? Kau tuduh nabiku kurang ajar. Gara-gara nabiku lah Eropa itu bisa nggak berkutu gitu. Eropa itu dulu tuh berkutu itu rata-rata itu. Nggak ada berilmu orang-orang itu gara-gara Kristen menjadi agama mayoritas. Perburuan penyihir 400 tahun gitu. Inkuisisi 500 tahun. Keji kalian. Islam lah yang mengeluarkan Eropa dari zaman kebodohan itu. Diranda hebat, Kristen yang hebat, hantu belau. Nggak ada kalian yang merasa malu ya. Nggak tahu aku. Kalian mengatakan agama kalian agama kejam, agama pedang. Yang jelas-jelas agamanya datang bersama penjajah agama kalian. Agama kami agama bisnis, bro. Kami itu adalah orang diajarkan berbisnis. Nabi kami pebisnis. Makanya Islam masuk dengan cara berbisnis para ulamanya. Bukan bawa pedang. Dikatakan agama kalian cabul ripa. Di kitab kau yang ada tuh berjamah-jamah dimainkan pentil susunya. Di kitab kau tertulis. Kalian bilang bahwa Nabi kami ngambil bini orang. Setahu aku yang diduri menantu itu nenek moyang Tuhanmu Yehuda yang kau bangga-banggakan itu. Yang ngambil bini orang itu Tuhan yang membentuk roh itu. Jadi kalau kalian mau memfitnah, pastikan fitnahan itu tidak kembali dalam kitabmu. Nggak ada tertulis dalam kitabmu. Aku tidak perlu menghujat agama kalian. Cukup aku bacakan di kitab kalian.
Bahkan yang mengatakan kitab kalian vulgar itu bukan aku, di Utah, di ban kitab itu. Karena vulgar. Bahkan orang-orang Marsion mengakui Tuhan dalam perjanjian lama itu iblis. Kenapa? Nggak make sense kelakuannya. Kalian hanya umat yang ngambil kitab Yahudi lalu bilang, oh itu dulu, sekarang nggak kayak gitu lagi. Tobat Tuhan kalian. Gara-gara dia pernah menyesal gitu. Jadi saya minta bertanyalah bagus-bagus supaya kalian tidak sakit ulu hatinya. Karena jawaban saya ini bukan fitnah, tapi semua tertulis di kitab kalian dan kalian tidak bisa bantah itu. Kalau mau bantah silakan naik ke atas. Ya, 10 menit lagi blender. Ya, doi ini siapa doi? Doi. Doi monitor. Doi. Kalau tidak ada kita langsung kajian lagi. Doi. Ya, ya begitulah. Halo bang. Ya, Islam Kristen bang. Malam. Kristen bang. Dulu. Kristen itu, oten tuh. Mana? Caprut mana? Oke. Baik. Begini, kawan-kawan Kristen. Kalau kalian mau menuduh Nabi kami, pastikan tuduhan itu tidak ambigu dan bias. Al-Hijr ayat ke-6. Itu bukan Allah yang mengatakan Nabi Muhammad gila, tapi Allah menceritakan kembali kepada kami, kepada Nabi Muhammad, bahwa beliau pernah dituduh gila. Ya, jadi kalau misalkannya mau menuduh itu, pastikan itu dalilnya itu seperti yang dimaksud secara konteks gitu loh. Kayak aku bilang Tuhan kalian ngambil bini orang, kalian nggak bisa hilangkan itu. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nah itu, aku itu siapa? Tuhan. Istri-istri siapa? Ya istri lah. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Tuhan ngambil bini orang. Untuk apa coba diambil bini orang? Diambil bini orang untuk ditiduri anaknya lagi. Parah ini. Kenapa? Gara-gara Tuhan ingin menghukum Daud yang mengambil Bathsheba. Yang menikmati perselingkuhan si David dalam kitab kalian, yang dihukum bini-bininya yang nggak salah, ditiduri sama orang lain. Ini namanya membalas kejahatan dengan kejahatan baru. Hukum berzina harusnya dihukum mati, tapi tidak. Tuhan di dalam kitab kalian justru menghukum perzinahan Daud dengan menghadirkan perzinahan baru. Tuhan kalian punya rencana itu. Nah, kayak gitu kelakuan Tuhan itu. Yang berzina Nabi Daud dalam kitab kalian katanya. Yang dihukum malah bini-bininya ditiduri sama anaknya di depan mata orang lagi rame-rame. Tuhan membuat adegan vulgar ini. Itu cara diskusi itu begitu. Selamat malam. Ya malam doi. Silakan bertanya aja kalau awam. Kalau berilmu silakan buka cam, mari kita diskusi 2 arah. Saya mau bilang ini Bunda nih, Nabi Muhammad itu kan manusia yang selamat ya, menurut versi orang Islam. Terus Tapi kok Nabi Muhammad sampai sekarang umat-umatnya semua didoakan biar anak Nabi Muhammad itu selamat. Kok gimana itu ya? Oke, karena di dalam Islam barang siapa yang mendoakan orang lain maka doa itu hanya kembali kepadanya. Nabi kami nggak butuh didoakan, yang butuh mendoakan dia kami. Karena ketika kami mendoakan Nabi kami dapat pahala. Hanya itu yang bisa kami lakukan sekarang untuk berkoneksi dengan Nabi kami. Makanya disebut sholawat. Dari kata sila juga bisa, itu koneksi, berhubungan, tersambung. Jadi kami tidak boleh memuji-muji Nabi kami berlebihan karena dia bukan Tuhan. Nanti kami kayak kalian, menuhankan Nabi. Yang boleh itu adalah kami menyuruh kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Jadi Nabi kami tidak butuh didoakan, tapi kami butuh mendoakan dia. Karena ketika kami mendoakan orang soleh, doa itu akan kembali kepada kami. Tapi kenapa dianjurkan sering berselawat ya? Ya karena kan sudah saya bilang, ketika saya mendoakan orang soleh, saya dapat pahala. Karena doa itu kembali ke saya. Kan sudah saya bilang begitu, masa nggak paham? Oh begitu ya. Nah yang aneh, Tuhanmu kenapa di surga masih didoakan sama bapak-bapaknya? Siapa yang Katanya mendoakan Tuhanmu dia? adalah juru selamat. Iya. Di surga dia selamat. didoakan loh. Saking Kenapa Tuhan hebatnya didoakan di surga? Dia menembus dosa-dosa orang-orang Ya Kristen. kenapa didoakan dia di surga? Wahyu pasal 7 nomor 10. Nih,
jangan main Bible lah, aku nggak. Oh, kenapa giliran dikomparasi langsung jangan main bebel? Giliran ini namanya kau parameter yang kau tuntut kepada kami kau tidak bisa penuhi nih. Wahyu 7 nomor 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos, bapaknya Yesus, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Bapak dan anaknya masih didoakan di surga ini. Katanya juru selamat, katanya penyelamat, malah didoakan itu keselamatan lah. Itu sama seperti kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keselamatan itu artinya apa? Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama ini persis betul ini. Keselamatanlah bagi Bapak. Kok didoakan? Bukannya dia adalah juru selamat. Di surga lagi itu. Udah selamat masih minta. Itu baru aneh. Sedih memang Kristen ini. Apa yang ditanyakan ke kita semua dibongkar di dalam kitabnya. Tapi kan dia bisa menebus dosa-dosa orang Kristen. Tai sapi pun bisa menebus dosa. Apa bedanya Tuhanmu dengan tai sapi? Kau nggak tahu kalau tai sapi bisa menebus dosa orang? Nih. Wah, jangan Wah, begitulah nggak Bunda. tahu dia. Ini kitabmu, ini bukan kitabku. Makasih gift-giftnya teman-teman. Kan ada tai Bunda bisa ini. Iya ada, makanya heran aku kitab kalian nih. Kok bisa tai menghapus dosa ini? Ini kitab suci atau bukan nih? Nih ya. Ada tai bisa menebus dosa. Ada, makanya aku bilang kalian tuh sering-sering baca Bible, masa aku aja yang baca Bible? Nih. Kok ada tai dalam Bible? Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya nih tai nih bahasa Indonesianya ya. Haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa tuh tai itu. Apa bedanya dengan Yesus yang jadi korban dengan tai-tainya? Yesus kan jadi korban dengan tai-tainya kan. Di situ kan sapi itu yang jadi korban kan sapi dengan tai-tainya. Tuh, tai sapi penghapus dosa tuh. Jadi Yesus itu secara doktrin kalian setarakan dengan tai sapi sebenarnya itu. Parah kali kalian. Pernah lo kita diajarkan tentang tai itu bisa menghapus dosa kayak itu, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itu korban penghapus dosa. Kalau Yesus tulangnya, dagingnya, tai, ginjal jantungnya disalib untuk penghapus dosa, maka Yesus setara dengan tai sapi. lah. Betul sih. Loh, Berarti kalau kulit kamu anggap itu lembu, Nabi Isa itu kulit berarti lembu. yang kamu anggap Nabi Isa itu si Yesus setara sama dengan tai sapi. Si Nabi Enggak lah, Isa. Nabi Muhammad, Nabi Isa mana pernah disalib? Yang disalibkan Tuhanmu yang terkutuk katanya di Galatia pasal 3:13 itu, yang setara dengan tai sapi. Nabi Isa mana pernah disalib ditumbalkan Tuhan. Tuhan kami bukan Tuhan butuh tumbal. Tuhan kami bukan Tuhan haus darah. Tuhan kami adalah Tuhan yang pengampun, yang menguji nabi-nabinya lalu memuliakan setelah diuji. Itu Bukan Tuhan yang sengaja menganiaya nabinya. Aku mau pertanyakan besok itu. Apa? Keluaran pasal Pernah lo 29 kita nomor diajaran- 14. Diajarkan seperti itu. Karena kalian nggak dibacakan ayat-ayat gini di gereja kalian, karena kalian kan cuma dikasih Yohanes, pada mulanya firman bersama Allah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, aku tanya dulu, kau pernah dengar ayat itu nggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup, yang tidak ada siapapun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kau percaya ayat itu? Percaya? Oke. Tidak ada orang yang pernah ketemu Bapa sebelum bertemu Yesus. Maksudnya? Kata Yesus, tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus. Percaya kau itu? Percaya. Kau tahu nggak, sudah ada Henok dan Elia sampai ke surga tanpa lewat Yesus. Tahu itu? Tahu ayatnya? Tidak. Kau baca ini, ya. Sedih memang kawan-kawan kita. Ini gara-gara pendeta kau nggak nunjukin jujur kitab sucinya gitu loh, ya. Iya, karena pendeta nggak pernah ngajarin tentang tai di gereja mana Itu ada. ada itu di dalam perjanjian lama. Mana berani pendeta mau baca perjanjian lama? Karena aku bahas pakai kitabmu itu. Nih ya, kita lihat nih Henok diangkat di dalam kitab Kejadian. Ntar. Mana nih? Mana ini?
Henok dan Elia adalah dua orang yang diangkat tewas ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu. Kitab Kejadian pasal 5 nomor 24. Kejadian pasal 5. Henok itu siapa? Manusia lah. Kan Tapi kata dia- Tuhanmu tadi, Yesus berkata tidak ada satupun orang yang pernah ke surga kecuali melalui dia. Bohong dia. Kenapa? Henok udah pernah ke surga tanpa dia. Henok gak kenal dia kok. Nih. Bukan ini pula. Ntar dulu ayatnya aku tunjuk dulu. Kau catat tadi ayat tentang kotoran sapi tadi, penghapus dosa tadi. Udah? Aku mau catat Belum. udah itu ayat berapa ya? Duh. Ntar dulu aku jadikan lagi di Keluaran. Keluaran pasal berapa tadi tuh? Keluaran pasal 29 nomor 14 nih. Bahaya nih. Ya. Catat itu deh ya, biar tanya pendeta besok ya. Nanti kasih tahu jawaban pendeta ke sini ya. Iya, besok ini mau gereja besok. Aku mau tanyain. Berarti kau banyak nggak tau? Coba, kau tahu nggak kalau Tuhanmu pernah ngambil bini orang? Maksudnya? Tahu dia. Kau buka 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Wah parah ini. Waduh jahat kali pendeta-pendeta ini. Kok kayak gini-gini nggak diajarin sama jemaatnya, ya ampun. Kalau kau tahu mungkin udah lama kau tinggalkan Kristen, Dek. Kau tahu nggak Yesus terkutuk? Pencuri bini, maksudnya itu pencuri bini gimana? Jangan gitulah, bener. 2 Samuel pasal 12 nomor 11, coba kau buka, kau baca. Ada Bible nggak di situ? Ada. Aku lagi di luar, nggak ada Bible. Nih, Tuhan ngambil bini orang nih. Wah, jangan-jangan dia nggak tahu Tuhan minta upeti perawan juga nih. Nih ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhan ngambil bini Daud supaya ditiduri sama orang lain. Ngeri kali Tuhanmu. Dan kau nggak, tunggu dulu, kau tahu nggak kalau Yesus itu terkutuk? Tahu? Mana ada Tuhan terkutuk? La ilaha illallah. Kau buka Galatia pasal 3:13, Dek. Wah, sudah seharusnya kau baca Bible-mu, Dek. Dek, untung kau naik di sini, Dek. Mudah-mudahan kau bisa selamat, Dek. Selama ini kau nggak Tuhan tahu kok terkutuk. Bukannya Ada, Tuhan yang Dek. mengutuk. Ada Tuhan terkutuk, Dek. Nih. Kok, aduh, subhanallah, kasihan kali saudaraku ini. Baca ini, Dek. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Wah, Udah pernah baca ini? nggak pernah. Ya Allah, Dek. Orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Adek, Yesus yang terkutuk, kan Yesus yang disalib. kayak gitulah, Dek. Sedih kan, Dek? Makanya kami nggak mau jadi Kristen, Dek. Belajar ya, Dek ya, Bible-mu ya, Dek ya. Baca banyak-banyak ya, Dek. Kau tahu? Aduh, banyak kali ayatnya mau ku sampaikan ini. Dek, bacalah kitabmu ya, Dek ya. Baca dulu kitab Kejadian, Dek, biar terbuka pikiranmu. Hah? Kok kayak gini? Kaget kok nanti. Ada singa makan rumput, perempuan dikatakan, aduh, parah lah. Bacalah, Dek. Perempuan pesundal nih, perempuan pesundal. Bersunda lebih dulu masuk surga. Nggak usah, kita kasihan, kita ini dulu lah. Kalau dia belum baca, kita nggak mau menginikan dia. Kita nggak mau, pokoknya kita pengen dia belajar dulu. Dek, gini, Dek ya. Tuhan Baca kita- kitabmu, Dek. Tuhan kita bisa Tanya pendeta ya, mengusir Dek. kita semua loh. Ya, nanti naik lagi ke sini, tanya sama Bunda Gembala ya, Dek. Kalau kamu misalkannya ingin tahu tentang kitabmu, Dek, Uni sampaikan besok. Nah, nanti Uni akan ajarkan kepadamu apa yang Uni pelajari selama 6 tahun berdiskusi dengan pendeta-pendetamu ya, Dek ya. Ya Allah, semoga engkau diberikan hidayah sama Allah ya. Sering-sering naik komal orang Islam ya, Dek. Tanya-tanya terus lah. Kalau ada aku, kau tanya aja sama aku. Kalau orang Islam lain aku nggak jamin ya. Aku nggak jamin kau aman di rumah orang Islam lain loh. Karena orang Islam lain juga karena sering menghadapi penghujat, takutnya mereka kayak blender nih misalnya kan. Karena dia terbiasa menghadapi penghujat, nanti dia keras kepada kalian, aku nggak jamin. Tapi kalau di hadapanku, bertanya aja sama Tadi aku, nggak apa-apa. Aku mau catat bunda yang Yesus terkutuk tadi di mana yang di Galatia kayu pasal salib itu? 3:13, Dek. Mau nangis aku, Dek. Sedih aku, Dek. Tapi kau berhak mendapatkan ilmu, Dek. Tapi ayat berapa tadi? Pasal 3:13, Dek. 30. Sedih. Oh iya, makasih bunda ya informasinya Iya, ya. Dekku sayang. Semoga engkau belajar ya. Tanya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta ini yang terkutuk siapa gitu ya. Kalau berdusta pendeta kau tampar aja mukanya. Pasti dikasihnya pipi kiri tuh. Ya.
Besok, Sedia. besok kalau bertanya disuruh beli rokok lagi. Biasanya disuruh Ya, beli tisu magic. Si Matius kayak gitu kemarin. Si Matius pendeta Lukas disuruh beli tisu magic dia. Nanti begini sarannya, ketika bilang mereka itu Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu, misalkan gitu, tanya sama dia, bagaimana mungkin dia mau bekerja, surat lamaran kerja belum dibuat, bilang. Ya pokoknya tanya, adikku sayang, aku yakin engkau adalah orang baik. Mungkin engkau belum pernah baca Bible selama ini karena engkau hanya didoktrin oleh gereja. Bacalah Biblemu dek, bacalah dek. Ambil Bible itu. Gini loh dek, doi, saran Uni. Ambil Bible, kalau enggak download aplikasinya. Kau baca dengan hati tenang, jiwa tentram. Kau baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu dek. Setelah kau baca nanti percayalah akan ada perubahan dalam diri. Iya sih, aku jarang ke gereja emang aku. Bacalah adikku sayangnya. Ya, baca kitabmu, download aja dari handphone sambil duduk, Ya. ya kan? Ya, Uni juga mau istirahat ya. Ini sudah jam 21.23 di Ternate ya. Oh iya, Adikku makasih ya, doi, Bunda. Uni ini tidak memaksa kamu masuk Islam. Uni hanya ingin kamu menjadi Kristen yang jujur, Kristen yang berilmu. Maksudnya apa? Kamu baca kitabmu, masa kami lebih sering baca kitabmu? Uni dari Kejadian sampai Wahyu udah pernah baca. Iya, Baca pendeta kita kitab nggak Baginda. pernah baca soal itu. Makanya bacalah, jangan percaya aja sama pendeta. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 7 nomor 15, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Matius 7:15 ya. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. 721. Matius 5 nomor 7. Matius 7:21. 7:21. Matius pasal ke-7 nomor 21 dia baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Sejak kapan Allah Bapa pernah memerintahkan untuk menyembah Yesus? Tidak ada adikku. Selamatkan dirimu dek. Nanti kau menyesal ketika kau mati, kau bangkit, ternyata Yesus bukan Tuhan. Kau menyesal, tak bisa kembali lagi. Dek, baca kitabmu baik-baik adikku sayang. Ya, Iya, makasih ya Bunda ya. siap adikku. Semangat baca Bible-nya ya dek ya. Nanti kalau ada apa-apa DM kita. Ya, Bible juga. Kadang biasa aku mau ambil Bible, kadang mahal juga itu Bible-nya, belum kerja. Aplikasi aja dek, di Google aja dek. Buka kitab Kejadian di Google, nampak nanti semua. Nggak perlu beli. Iya, makasih Bunda. Siap adikku. Aku pamit ya Bunda ya. Selamat Siap malam. adikku, sehat-sehat ya. Salam toleransi. Tanya sama pendeta tiap hari ya. Makanya ke gereja tanya pendeta ya. Oke. Udah Bang Blender ya. Terakhir itu ya. Bang Blender Oke. lanjut perjuangan karena saya juga Ya. istirahat. Teman-teman yang di YouTube sudah 2 jam lebih. Di sini sudah 2 jam lewat 15 kita di live dari tadi. Teman-teman, saya ini adalah seseorang yang motivasinya berdebat itu atau diskusi itu bukan untuk mengajak kalian untuk ikut agama saya dulu. Kenapa? Saya tahu kalian itu orang yang tertutup hatinya. Saya mengajak kalian berpikir. Nah, itu poinnya. Saya mengajak kalian berpikir agar kalian tahu mana benar, mana salah. Itu saya men-trigger, memprovokasi akal kalian. Nanti setelah kalian berakal, baru saya ajak kalian Islam. Baru saya akan menyampaikan firman Allah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, su'budu, a'budu, beribadahlah, rabbakumul ladzi, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, kepada Tuhanmu, allazi, yang menjadikanmu, ja'ala lakumul ardu salah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqakum, menciptakan, bukan ja'ala lakum ya, salah ayat itu. Khalaqakum min qablikum, dan orang sebelum kamu, menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Itu perintah Allah, ya. Tapi bagaimana mungkin kalian menyembah kepada manusia yang tidak pernah? Ya muridku, sembahlah aku, akulah Tuhan.
Orang yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bagaimana mungkin dikatakan Tuhan? Segala firman yang diberikan telah kusampaikan, bagaimana mungkin Tuhan menyampaikan firman Tuhan? Tidak mungkin saudaraku bertobatlah wahai Kristen. Itu aja ya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni dosa kita di komal ini ketika tanpa sadar kita telah berbuat dosa. Semoga apa yang kita lakukan diterima sebagai pahala jariah, yaitu pahala berdakwah fi sabilillah. Saudaraku Kristen, lakum dinukum waliyadin. Tapi ingat, itu ada dalam surat Al-Kafirun. Kafir. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unirifa, pejuang wanita muslimah yang keren, yang cerewet, yang banyak gaya ya, yang terus banyak kali yang muda. Iya manis, pastilah. Ya semoga ya pastilah antilah. Semoga manis lah. Manis kalau manis gak bosan ya. Manis ya. Tapi sayang masih nanti teringat masa lalu kita jadinya nggak usah bahas dulu. Ya jadi ya terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya. Semoga apa yang disampaikan tadi Unirifa mendapat ilmu buat kita, semakin memperkuat iman kita di Islam ya, semakin memperkuat dan menjadikan ilmu dan ladang pahala buat kita semua yang menyaksikan. Dan kepada orang-orang kafir, semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kalian menuhankan Tuhan yang benar. Sebelum itu banyak di Bible kalian. Sebelum ke situ aku membaca ada sebuah ayat di dalam Bible kalian yang kira-kira pantaskah ini ada di dalam Biblemu? Baiklah, marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, karena suamiku sedang tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Itu dalil yang ada di dalam Bible umat Kristen. Apakah pantas? Ketika ditanya, bisa saja, bisa. Tapi apakah pantas? Wah, itu ya, itu dalil yang ada di dalam Bible kalian itu, yang namanya kitab suci, kudus, terbebas dari najis. Tetapi ada kata-kata seperti itu. Apakah pantas dikatakan suci? Oh no, oh no, alright. Pecahkan piringnya. Oh no, alright. Belum lagi apa manfaat dan fungsi Bible itu. Ada apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi. Pada suatu hari saya pernah berantem dengan laki-laki Oten. Ketika saya lagi berkelahi, tiba-tiba ada seorang wanita mendekati kami dan mendatangi kami dengan ingin niat memisahkan perkelahian kami. Dan saat itu aku terkejut saat dia menghalangi kami, saat dia mendatangi kami, dia langsung merampas kemaluanku. Waduh, dan aku pun juga terkejut kenapa wanita ini merampas kemaluanku. Lalu kutanya kepada dia, wahai wanita Oten yang muka peta, congormu bau, kenapa kau datang merampas kemaluanku? Lalu dia menjawab, iya Blender, ini memang ada di dalam kitab kami. Kalau aku orang Kristen, ini di dalam ada kitab kami, firman Tuhan kami, apabila ada orang berkelahi dirampas kemaluannya.
Itu ada tertulis di mana? Ada tertulis di Ulangan 25 nomor 11. Ulangan 25 nomor 11. Oh, kalau memang ini benar-benar perintah Tuhan, kalau memang ini ada di kitabmu, harus kau imani dan kau lakukan. Untuk itu wanita oten muka petak sempak koyak pantat bukurap. Untuk itu jangan pernah kau lepas tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Ya kan, itu firman Tuhan tuh, itu firman Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Ulang. Iya kan, nah itu ada. Jangan kalian pikir nggak ada. Baca ya, Ulangan 25:11, baca. Jangan aku nggak bisa. Itu memang benar-benar ada. Jangan kalian pikir nggak ada. Nggak saja. Nah itu yang diimanin. Aduh mak, jangan gila kali ya. Jadi itu memang ada tertulis. Itulah makanya kalau mau diimbang-imbangi sama kitab-kitab Al-Quran, oh jauh beda lah bos. Bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Belum lagi antara Nabi dengan Paulus, Nabi Muhammad kita jangankan pemimpin, ketua RT saja tidak pernah. Rumah saja ngontrak-ngontrak, pindah-pindah. Apakah Tuhannya menikah? Jangankan menikah, burungnya ada nggak tahu fungsinya apa. Apa fungsinya nggak tahu. Apakah Tuhannya punya pasukan? Punya 12, itu pun lari. Berbeda dengan Nabi kita, pernah menjadi pemimpin, presiden, penguasa negara, pernah kaya, dan maharnya kepada Ibunda Siti Khadijah sebesar 1 miliar kalau diuangkan. Wow, bukan kaleng-kaleng bos. Menyala nabiku, menyala. Wah, tajir bos. Yang kalian katakan mokondo itu adalah fitnah kalian. Itu adalah unsur kebencian kalian terhadap Islam. Kalian fitnah Nabi kami karena iri dan dengki dengan Nabi kami. Karena iri dan dengki dengan Nabi kami, karena kalian kalah dengan Nabi kami. Tuhan kalian kalah. Bahkan salibnya saja sudah pindah ke Tarutung. Salibnya sudah pindah ke Tarutung. Di mana salib Yesus? Di mana bukti sejarahnya? Hei, mana mungkin kayak Firaun saja yang mengaku Tuhan. Firaun yang mengaku Tuhan kaya kali. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya, tapi kenapa rumahnya pindah-pindah? Firaun yang mengaku Tuhan ada meninggalkan sejarah. Firaun yang masih mengaku yang ini Tuhan kalian anggap Tuhan sebenarnya tidak ada meninggalkan sejarah. Aku pun pening, kenapa salibnya pindah ke Tarutung? Kenapa pindah ke Tarutung? Belum lagi masalahnya, Tuhan kalian pun banyak kali masalahnya, namanya pun ganti-ganti. Ada si Firman, ada si Encus, ada siapa lagi, ada si Theos, ada Immanuel, ada adonan, tepung terigu, mentega, gula, bolu. Aduh, banyak kali Tuhan Oten. Jadi janganlah kalian menghujat kami Oten, janganlah kalian menghujat. Banyak kali hujatan-hujatan yang diberikan kepada kalian, justru kalian menghujat akan ketampol kepada kalian juga. Tidak ada yang bisa dianggarkan dari agama kalian. Berikut juga kitab kalian, tidak ada yang bisa dianggarkan. Mereka bersundal pada masa mudanya. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Di sana susunya dijamah-jamah.
takut naik aja. Karena ada tipu-tipuan, sehingga kamu nggak berani naik. Lanjut. Ya. Biarkan mereka dibawa tapi nggak masalah. Jadi kalau kita berbicara tentang cipta manusia, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Apa di situ dikatakan di Al-Quran? Allah sendiri berfirman di situ. Walaqad khalaqnal insana min sulatin bintin zumma ja'alnahu nufatan fi qararin makin. Nah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam rahim. Itulah proses penciptaan Allah itu. Kemudian sangat jelas sekali diterangkan. Adapun mengenai tentang pengakuan sebagai fitrah telah disebutkan oleh Allah SWT. Pengakuan fitrah sebagai manusia, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah, itu sudah ada perjanjian. Di surah Al-A'raf ayat 17-73 diterangkan di situ. Bagaimana manusia berjanji terhadap Allah ketika dia ingin keluar dari rahim orang yang melahirkan itu, keluar dari alam dunia, itu berjanji kepada Allah, wa itsaqasam min bani adama min durihim suriyatuhum wa asihadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna ya an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an nalisa ghafirin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam ketua mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya. Manusia pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami tidak lengah terhadap hal ini. Maksudnya sepanjang kau lupa bahwa yang Allah itu tidak punya silsilah. Allah tidak punya keturunan. Ya, dijelaskan dalam Bible Yesus punya keturunan, punya silsilah. Bagaimana sih Tuhan bisa menjadi manusia sementara Tuhan ini, Allah ini nggak punya silsilah? Saya mau samakan derajatnya, tidak akan bisa ketemu. Tuhan nggak punya silsilah. Dijelaskan di dalam kalau salah di mana ya, Matius 1:1 kalau nggak salah itu mengenai tentang silsilah. Ya, Matius 1:1 nomor 1 dan seterusnya di situ dijelaskan mengenai tentang silsilah Yesus itu. Ya, Yesus itu Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yakub. Itulah silsilah daripada Yesus. Bang Farid, saya mau bertanya, Bang Farid. Iya. Kenapa semua Kristen ini botol, Bang? Silakan. Ya, kan sudah dikatakan di dalam ayat berapa itu di Bible itu? Saya lupa bunyinya, Bang Dalbo. Ya, memang sudah digariskan untuk menjadi botol. Kenapa ya? Sudah keluar dari konsep pengajaran samawi. Mereka tidak mau menerima itu. Dia mengikuti para siapa yang diikuti orang-orang Farisi yang tidak mau mengakui Tuhan itu Allah yang jadi sesembahan yang patut untuk disembah. Orang Farisi, mereka mengikuti orang Farisi. Saya kan tanya, Bang, Kristennya ini kenapa Kristen ini goblok? Ya nggak tahu saya, Bang. Kenapa? Karena paling sudah ada otaknya loh itu, sudah dikasih. Iya, saya tahu. Tapi maksud saya begini, Bang Dalbo. Saya nggak paham apakah dia
itu bersama dengan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tentu kita harus pergunakan dengan baik, dengan semestinya gitu loh. Berpikir ke arah yang positif ya. Bahwasanya ini yang pantas untuk kita pikirkan, apakah itu salah apa benar, gitu kan. Ya kalau kita berbicara tentang kebenaran, tentu yang berbicara otak dan hati. Otak yang bekerja kemudian disalurkan ke hati. Oh iya, ini benar ini. Oh, ini kalbu di yang bawah, berbicara. ini di bawah Pak Eho dia jawab. Apa jawabannya itu Pak Farid? Saya jawab Pak, banyak makam babi katanya, karena babi itu tempat bersemaya Saya nggak arah ke iblis. situ ya. Saya nggak mau arah ke situ. Jadi Sebenarnya saya babinya paham. ini dimakan oleh Kristen, jadi Kristen menjadi botol. Ya, saya tahu itu, saya tahu. Cuma saya nggak mau ke arah ke situ karena ya gimana pun juga. Wah, cerdas ini Pak Eho Delta. Wah, luar biasa jawabannya ini Bang Farid. Kan beli sendiri. Kalau udah lapar itu. Oh, Serius? kok sama dengan Iya. hotelnya, makan tai juga. Iya itu babi yang saya kalau lagi lapar tuh kotorannya bisa dia makan sendiri, kotorannya itu. Serius saya. Kalau B2 itu. Pantesan hotel ini nggak bisa tahu dia mana nasi kuning, mana tai. Saya bisa menjawab tadi Bang, tapi yang nggak enak saya masih menjaga perasaan saudara kita Oten. Oh, nggak perlu Bang, ini memang Bang kebenaran itu memang berat, tapi mau gimana lagi, kita tidak boleh menyimpang karena kita harus menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Iya sih. Sekeras apapun itu, intinya kebenaran yang kita sampaikan, nggak perlu takut. Masa sama kayak pendeta jaga-jaga pertumbuhan? Jadi untuk membongkar ajaran mereka Bang, kita harus beda-beda ya, beda keras, beda tegas. Nah kita di sini tegas. Ya lanjut. Gantian lah baterai Bang Ayi jangan cuma sama lulu gantian. Gak apa-apa, hotelnya sudah joget di bawah Bang, cuman kadang-kala moderator mau bisukan jangan dibisukan ya, satu-satu ekor aja dibisukan hilang, cuman satu ekor aja. Yang lain tadi banyak loh, ada juga yang naik langsung mengatakan dalbo anjing. Ini di sini Bang Farid timbul rasa takut saya terhadap poteng ini. Kenapa? Dia sudah melihat saya seperti anjing, artinya dia menyangka saya makanannya Bang. Jadi aku takut loh untuk kalian datang cepat. Takut aku tadi karena saya lihat hotelnya ini, akunnya namanya Toraja ya, Toraja. Akunnya Toraja, entah bagaimana orang Toraja, memang orang Toraja karakternya seperti itu Bang. Langsung naik maki-maki saya. Apa dalbu apa dalbu Naik. memangnya orang Toraja begitu Bang, karena akunnya tadi itu namanya Toraja. Sama juga saya ingat ya, ada nama akun anak Batak, kalau nggak salah anak Batak. Nah anak Batak ini dia membuat satu piti, dia mengatakan kami orang Batak, rasa takut kami sudah dikuburkan oleh nenek moyang kami di Danau Toba. Begitu ada ketukan
teman-teman. Telepon polisi teman-teman. Telepon polisi teman-teman. Aku dikepung teman-teman. Katanya rasa takutnya sudah dikubur. Jangan-jangan nenek moyang kalian ini salah kubur ya? Ya saya aja yang mengatakan demikian. Jangan-jangan nenek moyang kalian ini salah kubur. Yang dikubur itu keberaniannya. Kok tiba-tiba ketakutan, padahal 2 hari dia buat piti, kemudian ada kejadian ketika dia dialog dengan Yusuf PI, ada kejadian, nangis malah. Begitu diinterogasi di Polres, di Polda kah, di Polres kah, diinterogasi, aku dipegang nonoknya nih, aku hanya ikut-ikutan Pak, katanya kalau main gini main gitu Pak dapat duit Pak, dasar babi. Makanya pakai akun mending pakai namamu saudara. Dari kau bawa nama sukumu, seakan-akan kau mewakili sukumu. Contoh tadi itu Toraja, nama akunnya Toraja. Naik hanya memaki-maki. Tentu sukumu yang kau bawa itu bukan hanya membawa agamamu, melainkan kau bawa pula sukumu. Baru naik memaki-maki. Apakah itu ajaran nenek moyang kalian untuk memaki-maki orang lain? Ada pula nenek moyangnya kalian ini rasa takutnya sudah dikuburkan di Danau Toba. Begitu baru satu ketukan, nangis. Teman-teman, jangan telepon aku teman-teman. Polisi teman-teman. Telepon polisi teman-teman. Nangis mal. Memalukan. Mungkin sebagian orang-orang Batak tidak bersifat seperti kalian, tapi ada karena kalian menggunakan akun anak Batak, artinya kau pewakil anak Batak, orang Batak. Begitu juga tadi itu yang naik di sini namanya Toraja, artinya kau yang mewakili Toraja. Saya nggak tahu bagaimana karakter orang Toraja, tetapi yang aku tahu Anda itu tadi nama akunmu Toraja, lalu naik memaki-maki. Entah memang begitukah karakter orang Toraja? Aku hanya tanya. Lari kan cuplisnya, laris cuplisnya. Lanjut Bang Farid teman-teman ya. Bang Alang, lanjut Bang Alang. Ayo Bang Alang. Hello. Lagi kerja kali Bang Alang ya, lagi ya punya aktivitas. Tapi gini, kita berbicara meruduk kepada biografi Yesus ya. Artinya latar belakang hidup Yesus itu ya seperti apa sebenarnya kita pahami gitu kan. Yesus yang dari mana kalian pertuhankan itu ya. Karena justru yang aneh menurut saya umat Kristen ya, saudara kita umat Kristen mengimani orang yang bernama Yesus yang notabene itu menurut mereka umat Kristen Yesus yang berasal dari Bani Israel ya. Itu mereka ini sebagai sesembahan gitu ya. Padahal di Israel ya, yang saya pahami di Israel, di negeri Israel itu sendiri sama sekali tidak ada yang mengimani Yesus sebagai Tuhan sesembahan. Dan kemudian Yesus itu di Israel tidak ada sama sekali bernama Yesus di Israel ya, tidak ada. Yang ada itu Iso, orang Arab menyebutnya itu Isa lah. Jadi Isa kalau dikaitkan dengan Al-Quran ya Isa alaihissalam. Kedua nama tersebut itu berasal dari bahasa Semitik, bahasa serumpun Arab. Itu yang saya pahami. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai bisa berubah menjadi bernama nama Yesus gitu loh. Jadi kalau Anda mengimani Yesus dari Bani Israel, tentulah Anda semestinya ikut dengan aturan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, seharusnya begitu.
Kalau Anda mengimani Yesus yang berasal dari Israel, karena dari Israel saudara itu merujuk kepada sama perjanjian lama, ya tentu kita harus berbicara tentang pemahaman Yudaism, ya. Di mana orang-orang bernama Yesua atau Iso masih itu, orang Kristen menyebutnya Yesus itu sudah jelas hidup pada zaman Yudaism dan mengikuti hukum Taurat yang sebelumnya dibawa oleh Musa. Karena zaman-zaman kala itu Yudaism masih berlaku hukum Taurat, hukum Musa. Kemudian Musa diutus oleh Allah itu kepada kaum Israel juga. Yesus diutus juga oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Jadi dua-duanya diutus ini oleh sendiri, membawa ajaran tauhid, ya. Di Matius 15:24 itu datanya kan, dalilnya. Kemudian menuhankan satu Tuhan, Allah yang Esa disebut paham tauhid atau paham monoteisme. Nah, itu sebuah paham yang dibawa oleh Yesus. Nah, buktinya apa? Buktinya di mana? Di Markus 12:9. Ketika murid-murid Yesus yang bertanya kepada Yesus, oh, orang Saduki kayaknya. Apa pertanyaan kepada hukum yang utama? Hukum apa yang utama ya guru? Gitu kan? Guru, hukum apa yang utama? Yang pertama. Dijawab oleh Yesus di Markus 12:9. Hukum yang utama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Nah, kemudian Yohanes 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka melihat satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus yang telah diutus oleh Allah. Itulah ajaran Yesus yang sebenarnya, yang mengarah kepada ketauhidan. Ya, Allah itu adalah Allah yang kekal menurut Yesus. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yakni kerajaan surga, karena surga itu kan milik Allah, nih kan? Maka kita harus mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus oleh Allah Bapa. Nah, ayat itu disebut sebagai inti daripada pengajaran Yesus. Itulah intinya sebenarnya dari segala ayat yang ada dalam Bible. Itulah inti pengajaran Yesus di situ. Kalau kita mau kaitkan dengan Al-Quran, ya sama dengan syahadatain orang Islam. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Sebenarnya yang mengarah ke situ, tauhid. Dan jadi justru menjadi pertanyaan, sejak kapan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya bahwasanya pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sejak kapan? Oh, Yesus yang diutus oleh kepada kaum Israel tidak akan pernah mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak akan pernah, karena memang Yesus ini tidak pernah keluar daripada negeri Israel membawa ajaran yang nggak ada. Bahkan di Kisah Para Rasul nomor 9 dikatakan di situ dilarang, ya. Ya, ada pelarangan untuk memberitakan Injil Yesus ke Asia. Bahwasanya mereka melintasi tanah Turkia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Itu di Kisah Para Rasul nomor 96. Nah, itu sudah sangat jelas sekali. Yesus melarang, Roh Kudus pun juga melarang bahwa ajaran itu masih keluar daripada negeri Israel. Itu Yesus juga melarang, kemudian Roh Kudus juga melarang. Nah, kalau kita mau merunuk kepada apa yang dikatakan di Bible, nah yang jadi pertanyaan ini, kenapa Anda harus mengimani keluar daripada ajaran Yesus gitu loh. Nah ini, kalau kalian merujuk ajaran Yesus, tentu Anda mengikuti Yesus karena Yesus itu kepada umat Israel. Itulah ajarannya, mengenal satu-satunya Allah yang benar, tidak mengenal dua-duanya, tiga-tiganya Allah yang benar. Tidak, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku masuk ke dalam tiga entitas itu menjadi satu, aku ada di dalamnya di situ. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Semata-mata Yesus merujuk kepada Tuhan yang satu, Allah yang Esa, yang pantas untuk disembah gitu loh. Nah ini salahnya kalian keluar daripada konteks pengajaran Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus tidak pernah mengatakan itu, Bang. Setahu saya Yesus tidak pernah mengatakan itu. Hanya ayat yang dibuat-buat itu. Tidak pernah. Yohanes 10:38. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau kita mau merujuk kepada pemahaman kita yang ada dalam itu mengarah kepada pengajaran sebenarnya. Artinya Bapa dan Yesus satu misi dalam pengajaran sebenarnya, bukan dalam hal
satu dalam satu hakikat. Sebenarnya bukan begitu. Karena kalau dikatakan suatu hakikat, bagaimana kalau Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Itu kan bertentangan lagi nih Bapak Rohani, ya enggak? Kan memang Yesus di Bible itu Pak agak-agak lain Pak. Ya kalau yang sudah agak lain ya mungkin ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini kan saya berbicara, ini kan lurus, saya berbicara lurus. Apa yang Iya, diajarkan ketika oleh dia Yesus. mengatakan kepada muridnya dan ibunya, diajak ke pesta, dia kagak mau, nggak mau. Ketika mereka berangkat ke pesta, nyusul dia. Itu kan ada pembohongan di situ. Makanya saya katakan Yesus di Bible itu Pak agak lain. Itu dibohongi ibunya itu Bapa kan. yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya tidak dapat kamu dengar. Malah Yohanes mendengarkan suara Bapa, malah Stefanus melihat Bapa. Amburadul lagi di situ. Ini kacau itu ayat itu, saling bertentangan, saling bertabrakan, saling kontradiksi, saling tabrak-menabrak di situ. Kalau kita mau memahami kebenaran, yang mana benar di situ? Di random secara data random. Kira-kira yang mana pantas dibenarkan di situ beberapa ayat yang saling bertentangan itu, Bapak Ruhani? Itu nggak ada. Malah kita buatnya bingung, kan gitu kan? Karena bingungnya kita jadi bodoh lah kita. Karena bingung kan, nggak bisa memilih mana benar mana salah. Bingung lah kita. Bingung jadi bodoh. Nah, gitu. Jadi berani saya katakan ayat dalam Bible itu bukan berasal dari firman Tuhan atau firman Allah yang turun dari langit. Bukan. Kenapa? Saling bertentangan. Bahkan 1000-an ayat mungkin di situ saling bertentangan. Satu penulis, Umaya Patius, bertentangan lagi di situ. Jatuh penulis ini. Coba. Lukas juga bertentangan. Jangkrik, selamat malam. Jangkrik, Selamat malam. Ya, kenapa Aten? Kristen apa Open saya Makan tuh ludah. Nggak ada sopan-sopannya, kamu sama orang nggak punya etika, kamu sama orang ini kalau ditanya baik-baik malah kamu jawabnya begitu, nyeleneh begitu, saudara. Ya makanya dapat ludah. Itulah, jadi orang lah. Jadi orang lah. Kalau dicampur gula sama sirup dikasih susu, ludah itu jadi vitamin ya? Oh, bisa menjadi baptisan ludah Pak. Campurannya madu sama gula. Betul. Kadang-kala saya ini bagi waktu Bang Tri. Kalau pagi saya biarkan yang dongo-dongo ini, yang beleng-beleng ini kesurupan. Kalau pagi ya. Jam 12 saya biarkan naik itu yang bawa data, walaupun tidak ada akal. Dan kalau malam tentu saya butuhkan itu kehadiran yang naik itu yang punya akal, walaupun dongo. Jadi kalau mau naik lagi besok Pak Akal, pagi-pagi naik. Nah memang diperuntukkan untuk lintas kesurupan, tapi pagi itu loh. Kan biasanya kalau pagi ya agak-agak ngantuk kita, betul nggak Bang Farid? Iya, nggak ngantuk kita kalau pagi. Kalau pagi, tapi kalau ada yang menghibur kesurupan kan enak kan? Sambil ngopi. Itu bagiannya Bapak Rohani, bagiannya Bapak Rohani itu. Bukan bagian saya itu kalau ada kesurupan. Bagiannya Bapak Rohani itu. Ngantuknya hilang nggak? Hilang kan? lah. Hilang. Hilang lah. Allahu Akbar. Naik kitanya malah nyeleneh gitu loh. Kayaknya kayak ini suaranya Bang Farid, kayak ada di lubang pantatnya itu ada yang nyangkut teron di situ, makanya gitu salah. Jangan. Ada yang nyangkut di pantatnya. Hargailah orang, Mungkin saudaraku.
Mungkin lato-lato pendeta lagi nyangkut di situ ya. Apa karena kamu malu berterus terang terbuka secara transparan bahwa aku Kristen, sehingga Anda bimbang untuk menjawab, akhirnya Anda lene gitu loh, nggak jelas jawabannya antara Kristen dengan Islam. Mungkin saja Anda Kristen tapi Anda malu untuk mengungkapkan itu menurut saya sih, sehingga Anda lene gitu loh, takut ditanya-tanya itu, mau apalagi mau bertanya, mungkin bertanya aja nggak paham apalagi mau ditanya. Nah itu kan, jadi enggak ragu untuk menjawab itu. Nah itu, jadi kalau naik komal ya baik-baiklah, jangan bawa ajaran ke sini, jangan begitulah. Walaupun bagaimanapun juga, yang namanya manusia punya etika lah, ditanya baik-baik kita jawab juga dengan baik-baik gitu loh. Gitu bre, punya etika lah, manusia itu punya etika, bukan punya atap. Memangnya saya tanya dulu Bang Farid, memangnya Kristen itu punya manusia Pak? Setahu saya kan semua manusia dikasih otak untuk berpikir mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang memangnya domba itu Bang nggak ada otaknya? ada juga dikasih domba, ada juga binatang dikasih otak. Lalu apa bedanya? Ya, lalu apa bedanya domba ini dengan oten, Bang? Ada otak, nggak ada akal. Ya, karena saya merujuk kepada satu sikap ya. Ya, sikap manusia ya, bersikap manusia lah. Gitu. Jangan bersikap manusia tapi mengambil kisah perilaku binatang. Itu kan nggak nyambung itu kan. Udah manusia kok ngambil sikap binatang, itu kan nggak nyambung gitu. Saya begitu, ditanya kok malah nyeleneh gitu loh, bre. Nah, jangan gitulah. Ya, jadi orang lah, jangan jadi orang kok ngambil sikap apa ya, makhluk luar daripada manusia. Binatang juga dikasih otak oleh Allah, tapi ya kita makhluk binatang, karena binatang tidak tahu mana baik, mana baik, mana buruk gitu. Binatang yang memang nggak bisa. Siapa bilang Bang? Siapa bilang? Oh gitu ya. Abang punya, Bang Farid punya ayam. Punya ayam nggak? Pernah nggak pelihara ayam? Iya pernah. Nah, coba ayamnya kasih beling coba. Apa dia mau makan dia? Hah? Enggak mau dia, coba oten. Kasih tai, dia makan juga. Dia makan semua. Semua berkaki-kaki dia makan. Kaki 2, kaki 3, kaki 4, pedagang kaki 5 dihabis. Jadi naiklah saudaraku secara baik-baik. Kalau mau diskusi ya diskusi baik-baik, jangan langsung menista, menghujat pribadi orang, menghujat ajaran orang, jangan begitulah. Diskusi Kalau dia tidak menghujat, kalau dia tidak menghujat bukan Kristen lagi Bang. Ya kalau begini Bang Dalbu Bapak Rohani, kalau dia betul-betul mau mempertahankan keimanannya gitu loh, ya coba kamu bantah apa yang kami narasikan gitu loh. Kalau betul kamu yakin dengan keimananmu, kamu bantahlah apa yang dinarasikan Bapak Rohani dengan teman debater-debater yang lain. Enggak begitu, begini ya, itu namanya diskusi, cari solusi gitu loh. Ya itu Kemudian namanya waras Bang, itu namanya waras. Saya mengajak dia waras Bapak Rohani, saya mengajak dia waras gitu loh, supaya dia waras. Kalau mau diajak waras Bang, taburi dulu kembang kepada dia, kembang. Kasih kembang 7 rupa. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah hambamu ya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya tanya dulu Bang Farid, apa sih salah dosanya Yesus ini disalibkan Bang? Saya kira begini, menurut dari ceritanya itu, Yesus itu kan sebenarnya mengajarkan ajaran Injil memang tepat mengarah pada satu pemahaman tauhid. Nah,
Tetapi ada sekelompok orang ini yang tidak mau menerima ajaran tersebut, terutama kepada orang Farisi itu yang tidak mau menerima ajaran-ajaran dari Allah. Bahkan mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah, itu mereka bunuh karena memang dia tidak menerima ajaran dari Allah gitu loh. Maka difitnahlah Yesus, difitnah bahwa Yesus ini mati terkutuk gitu loh, dengan kata-kata kutukan gitu loh, karena sudah menyalahi macam-macam ya. Dikatakan menebus dosa Adam setelah Yesus wafat di kayu salib, kemudian dikatakan Yesus telah wafat, telah mati supaya ia menjadi Tuhan. Banyak yang diberikan kepada fitnah Yesus itu, macam-macam. Jadi sehingga membuat satu keyakinan mereka ini ya menjadi satu keyakinan yang jadi pelajaran gitu loh, padahal itu bertentangan dengan ajaran Yesus gitu Bapak Rohani. Jadi ada fitnahan kepada Yesus ini, bahwa dikatakan Yesus, kata orang Yahudi, mengaku sebagai Tuhan. Ada pula yang mengatakan mati terkutuk itu karena menebus dosa Adam gitulah, menanggung dosa Adam, macam-macam. Kemudian Yesus bangkit gitu ya, dikatakan jadi Tuhan gitu kan. Padahal kalau ajaran-ajaran para nabi tidak pernah dia mengenal atau mengajarkan bahwa manusia pernah mati kemudian bangkit lagi kemudian jadi Tuhan. Nggak ada. Ajaran para nabi nggak ada itu. Jadi ini salah satu fitnahan saja supaya bisa menjadi pembelajaran itu dari satu itu dibawa ini pesan dia Bang Farid. Bandalbo coba suruh Bang Farid kupas Lukas 9:60. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Jadi Yesus tidak punya salah, tidak punya dosa sebenarnya. Karena perintah Allah kepada Yesus itu, Tuhannya itu yang biasa disebut Yesus Bapa itu, diperintahkan untuk tidak itu di Lukas 9:60. Lukas 9:60 ya, saya kurang sampai ke sana. Itu perintah penguburan, itu penguburan. Oh, penguburan, saya nggak sampai ke sana. Maaf, saya nggak sampai ke sana. Ya kalau penguburan, saya kira Yesus ini kan apa ya? Kalau dikatakan gimana cerita-ceritanya itu ya? Ketika setelah disalibkan itu, sebenarnya itu penyaliban bukan suatu hukuman Yahudi, bukan. Kalau hukuman Yahudi itu bukan salib. Kalau asli Yahudi ya, Judaism ya, itu semacam cuman kayu aja di situ berdiri satu tiang itu, kemudian di situ diikatkan di situ. Kalau hukuman Yahudi ya, jadi salib hukuman Yahudi itu rajam. Hukuman Yahudi ya, rajam. Ya, rajam. Ya. Dengan tidak dengan simbol salib, nggak ada itu. Nggak ada salib, langsung diikat di pohon. Diikat di pohon, itu atau di kayu, gitu ya. Ya, simbol kayu di pohon, diikat di situ. Tapi kalau ditempelkan di kayu salib itu kayaknya setahu saya nggak ada ajaran-ajaran. Yang ada itu ya memang masih berlaku, masih di Mesir itu di mana kayak itu. Itu pertanyaannya Bang Farid. Gimana itu Bang Farid? Orang mati menguburkan orang mati, itu maksudnya. Silakan. Orang mati menguburkan orang mati. Gimana sih ceritanya ya? Saya juga kurang paham. Itu Lukas 9:60. Saya tidak sampai ke situ saya Bang Darbo. Artinya saya nggak ke situ, memang saya jarang. Setelah saya baca itu saya tutup ya, baru saya hafalkan. Oh ini arahnya ini. Tapi belum sampai ke situ saya, Bapak Fani. Belum, jujur belum sampai ke situ saya. Artinya kalau ada orang menguburkan orang mati, karena dikatakan di sini kan, Yesus itu mati dan hidup kembali di antara orang-orang hidup, orang mati dan orang hidup gitu kan. Itu aja yang saya pahami di Roma berapa ya situ, bahwa dikatakan Kristus telah mati dan hidup kembali ya, supaya menjadi Tuhan di antara orang-orang mati dan orang hidup gitu kan. Itu aja yang saya pahami. Kalau dikatakan Yesus orang mati menguburkan orang mati, itu gimana ceritanya? Ada nggak di situ Bandar Buah diterangkan ya? Coba Bandar Buah yang di Lukas itu.
Saya sempat Ada, saya paham itu. Kalau kajiannya itu bang nanti di belakang layar, saya paham ayat. oh gitu ya. Di Islam juga ada narasi seperti itu, ada juga. Iya iya. Samawi itu harus seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Iya, betul. Belum sampai segitu saya. Ya. Cuman Yahudi juga, kalau di sini ya, nanti OT-nya tahu kan, biasanya teman-teman meminta pertanyaan ini, gimana ini kok orang mati menguburkan orang mati? Tapi kita harus waspada, lihat dulu karakter OT-nya. Jangan sampai OT-nya paham filsafat, dia tahu itu. Oh iya. Gampang. Berarti nggak boleh terbuka ya, nggak boleh kita transparan ya kalau ada ayat. Bukan tidak boleh terbuka, bukan. Karena yang namanya ajaran benar itu bang harus transparan. Cuman ini biasa teman-teman muslim ya mengambil data ini. Kalau saya jabarkan nanti ketahuan. Islam juga ada. Makanya aku bilang saya nggak berani, karena saya belum sampai ke situ. Makanya saya nggak berani memaparkan. Saya nggak boleh sok tahu, saya jangan sampai salah kan gitu. Nah, aku bilang sampai segitu saya. Ya yang saya pahami saja, yang bisa saya terangkan yang saya pahami gitu, yang saya pernah pelajari itu aja sih yang saya bisa paparkan. Tapi kalau belum sampai saya ke situ ya itu saya nggak berani paparwani. Takutnya salah gitu. Jadi fitnah lagi kalau salah. Kalau saya berani bang, karena saya bapak rohani, cuman masalahnya bukan tempatnya di sini. Kalau bapak rohani ya pasti paham semuanya. Tidak, nanti ada kawan-kawan kita mengambil data itu untuk dijadikan bahan bocor nantinya. Bocoran ya. Lanjut. Iya. Jadi saya kira begitu ya, apa yang saya terangkan tadi itu ya merujuk kepada satu ajaran-ajaran ya. Sebenarnya ajaran para nabi itu sumber daripada ajaran-ajaran dari Allah itu disebut ajaran samawi ya, diajarkan yang diajarkan oleh para nabi. Sumber-sumber ajaran dari Allah itu ya para nabi yang membawa itu, termasuk Yesus. Karena Yesus itu tidak hidup di di kalangan orang Roma, enggak, di kalangan orang Yunani, tidak, malah bertentangan, berselisih paham gitu loh. Karena memang waktu itu pemerintahan Roma itu berkedudukan di Israel dengan kata lain itu di situ dia numpang di situ sebagai penjajah gitu kan di negeri Israel. Jadi otomatis kalau orang penjajah pasti menguasai wilayah itu walaupun bukan negerinya. Nah, jadi ketika kita berbicara Paulus, orang Tarsus gitu ya, yang berasal dari Parisi, di situ sangat erat hubungannya dengan orang-orang pemerintahan Roma waktu itu. Boleh malah dikatakan kaki tangan Roma, pemerintahan Roma waktu itu. Ini saya baca ya, saya pahami di Bible. Jadi ketika dia mengambil pengajaran gitu ya, tentu ada kaitannya dengan pemerintahan Roma, dibantu oleh Roma, ada konspirasi di situ. Ketika membentuk suatu membentuk satu konsilinea ya di Tarsus itu di mana ya, di mana sih dia? Ya di konsilinea itu kan terbentuknya suatu ajaran-ajaran Kristen setelah Yesus terangkat itulah, terus dibantu oleh pemerintah Roma gitu kan. Di situ timbul perselisihan gitu ya, perdebatan, tapi dimenangkan oleh Paulus karena dibantu oleh pemerintah Roma. Jadi bisa ada konspirasi gitu ya. Nah, maka berkembanglah di situ ajaran Paulus ya, sampai keluar ke Eropa gitu kan. Nah, tapi menunggangi nama Yesus karena memang Yesus sudah terkenal juga di zamannya di situ di Israel kala itu sudah terkenal. Pengikutnya itu ya lumayan banyak dari orang-orang Hawariun, ya kan? Pengikut Yesus yang dikatakan Isa alaihissalam itu ya pengikutnya orang Hawariun. Tapi ada separuh yang tidak ikut kepada Yesus, yang tidak meyakini ajaran Yesus. Padahal Yesus sudah menunjukkan satu kuasa Allah sebagai seorang utusan Nabi. Di mana itu ditunjukkan itu? Ya mujizat itu.
supaya membuktikan bahwa kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu bahwa betul-betul Yesus ini nabi karena diberi mujizat. Nah, itu karena kekuatan dari Allah supaya mereka percaya, oh iya betul dia nabi karena dia mampu melakukan sesuatu. Tapi itu berasal dari Allah. Tapi ada pernyataan yang berbeda bahwa Yesus sendiri yang Tuhan karena dia sendiri yang bermujizat. Mereka tidak paham bahwa itu kekuatan dari Allah. Nah, itu yang salah. Padahal jelas-jelas Bible menjelaskan bahwasanya itu diberi kekuatan oleh Allah sebagai bukti bahwa Yesus ini nabi. Begitu juga Rasulullah dikasih kuasa, mujizat itu bukan dikatakan dia itu Tuhan sendiri, atau tidak, supaya mereka percaya bahwa oh iya betul nabi. Contoh Rasulullah. Ketika dia sudah tidak dipercaya kan, buktikan kalau kau betul-betul utusan Allah, Rasulullah. Coba kau belah bulan itu, ya kan? Dibuktikan Rasulullah, dibelahnya bulan itu. Alhamdulillah terbelah. Itu ada saksi loh. Ketika orang-orang Quraisy, orang kafir itu minta bukti kepada Rasulullah, ya dibuktikan. Baik, saya akan buktikan. Terbukti, saksi di situ banyak yang menyaksikan. Nah, mereka percaya, oh iya benar, dia adalah seorang utusan Rasulullah. Tapi lain dengan kalian. Ketika Yesus menunjukkan mujizat, kalian mengira Yesus itu Tuhan, bahwa dia bermujizat sendiri. Nah ini salahnya. Makanya saya bilang kalian tidak merujuk kepada Bible. Nah, padahal Yesus sudah menunjukkan, aku bukan Tuhan, saya bermujizat itu karena kekuatan Tuhan Allah Bapa. Saya diberi Allah itu mujizat, makanya saya berdoa kepada Bapa setelah saya bermujizat. Saya berdoa kepada Bapa, mohon terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mendengarkan aku, itu kata Yesus. Itu apa itu Yesus berdoa, menghadap ke atas ke langit, mengangkat kedua tangannya ke langit gitu. Apa dia berdoa kepada diri sendiri? Ya orang gila lah itu. Ya boleh saya kategorikan orang gila. Kok masa orang berdoa kepada dirinya sendiri gitu, meminta doa petunjuk kepada dirinya sendiri? Ya orang gila namanya. Jadi itu bukti bahwa Yesus itu punya Tuhan. Kemudian Yesus dimuliakan Tuhannya, dimuliakan, makanya Yesus mengaku sebagai hamba. Bukan cuma Yesus mengaku, sampai ibunya juga mengaku sebagai hamba yang melahirkan Yesus. Apa mungkin ketika manusia sama manusia itu mengaku hamba, kemudian ada satu manusia yang mengatakan Tuhan, apalagi yang dilahirkan? Kan tidak masuk akal. Nah gitu saudara, baca Bible itu memang harus kita belajar. Tapi kalau anda tidak percaya Bible, berarti anda sudah keluar dari konteks, berarti otak anda tidak nyampe gitu, tidak memahami konotasi bahasa. Padahal bahasa itu jelas, narasinya jelas, berpakai bahasa Indonesia, tidak pakai tafsir. Beda Al-Quran, harus ditafsir, karena Al-Quran itu memang sulit dipahami, bahasa Arab itu. Indonesia simple aja kita pahami konotasi bahasanya. Contoh, inilah hidup yang kekal itu. Ini kata siapa? Yesus ya. Mereka mengenal, mereka siapa itu? Mereka satu objek, ya Bapaknya Yesus itu kan yang disembah oleh Yesus. Mereka mengenal Engkau satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus yang telah diutus oleh Allah Bapa. Di situ ada berapa sumber objek? 3 yang terlibat di situ, Allah Bapa, Yesus dan pengikutnya. Karena Yesus menyampaikan kepada pengikutnya gitu loh. Ini harus belajar kita ini bahasa Indonesia. Di situ yang terlibat 3, Allah Bapa, Yesus, pengikut Yesus. Kemudian contoh kedua, Yohanes 8, segala firman yang kau telah sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, mereka menerimanya, dan kemudian mereka benar-benar tahu bahwa Engkau yang telah mengutus. Di situ juga 3 di situ. 3 di situ aja objek di situ ya. Ditujukan kepada Yesus, Allah Bapa, muridnya, Yesus muridnya sendiri. Kemudian Yesus berdiri di tengah-tengah muridnya, menyampaikan hal itu bahwa aku ini diutus Allah ya, aku bukan Tuhan ya, aku diutus oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Allah ini.
Dengarlah kalian ini, pengikutku, ini yang disampaikan oleh kepada saya, agar kalian mengikuti. Mereka diikuti oleh murid-muridnya, percaya, oh iya, bukan guru kita ini bukan Tuhan, guru kita ini bukan Tuhan, hanya apa ya, seorang nabi yang diutus oleh Allah, buka dunia, muka bumi gitu loh, membawa pengajaran Allah. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan Allah ada Bapa satu, loh, nggak ketemu banget itu. Kalau dikatakan Allah, Yesus dan Bapa satu. Nah, yang barusan saya terangkan itu satu dalam pengajaran gitu loh, satu misi, bukan satu hakikat. Kalau aku itu hakikat, kenapa Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Kau bertentangan lagi tuh. Ya gitu kan, memahami. Silakan Bang Terapi. Assalamualaikum Bang Terapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buruda semuanya. Waalaikumsalam. Oten lanjut, aja yang Bang Hari. dijambak bang ya, abang Bang Terapi, oten aja yang dijambak, jangan Islam. Ya, siap. Ya, Gopar, selamat pagi. Pagi Bang Gopar, Galbu. Kristen, oten, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan abangku, mungkin ada ingin disampaikan, silakan. Nyimak aja Bang. Siap bangku ya. Biasanya kalau kita banyak di atas bang, oting ketakutan lo bang. Takut dia bang, nanti disangka mau dikeroyok dia, mau disembeli, takut dia. Oke ya bangku ya. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Yang oten aja dijambak bang. Ya, gantian aja Bang Terapi, silakan Bang Terapi lah, gantianlah kita narasi supaya OT bisa naik nih. Silakan Bang Terapi, saudaraku, lidahku. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.